Muldoko mau kudeta lah. Kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPD, datang sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Jangan menekan saya, karena seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, para senior, dan seluruh peserta kongres. Saya mengapresiasi atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di akhir pekan ini. Hari ini Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Sahabat Indonesia mungkin sudah tahu perkembangan politik yang paling hangat, paling hot yang terjadi kemarin. Seperti yang saya sampaikan dalam opini Rudi hari Jumat kemarin, ternyata Pak Muldoko benar-benar mau mengambil kepemimpinan Partai Demokrat. Nah, ada konsekuensi logis sebetulnya. Konsekuensi logisnya adalah tetap saya sarankan bahwa Pak Muldoko harus berjiwa kesatria, keluar dari lingkungan istana dan mundur sebagai kepala staf kepresidenan. Mengapa? Nah, ada mengapanya ini. Bukankah boleh ketua umum partai menjadi pejabat di era Pak Jokowi ini? Boleh saja. Ada Pak Airlangga Hartarto, ada juga Pak Prabowo Subianto. Nah, ada pembeda yang sangat jelas bahwa Pak Airlangga Hartarto, Pak Prabowo Subianto menjadi ketua umum partai melalui suksesi yang wajar dan sesuai dengan ADART internal partai. Pak Muldoko sangat berbeda. Kenapa? Ini benar-benar menyerobot partai yang sudah eksis, yang sudah legal. Jadi sahabat Indonesia, kemarin saya mengikuti pidato dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sisi lain saya empati, karena benar-benar harus kita akui apa yang dikatakan dan dituduhkan oleh AHY dan SBY itu benar adanya. Dan ternyata harus kita akui bahwa Pak Muldoko telah melakukan kebohongan publik. Yang mana kebohongan publik? Yang kemarin dikatakan bahwa dia tidak tahu menau, hanya ngopi-ngopi, tidak tersangkut dengan keriuhan Partai Demokrat, ternyata terbukti. Konsistensi seorang Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko sedang dipertaruhkan. Nah, ini analoginya begini sahabat Indonesia. Kita mempunyai rumah gitu ya, ada satu keluarga yang berkumpul di situ, rumah kita sudah ada sertifikatnya, tiba-tiba salah satu atau salah dua dari anggota keluarga kita keluar dari rumah itu karena tidak sesuai dengan kita, ada perbedaan pendapat dengan kita, dia melakukan untran-untran di luar, mengajak salah satu pengurus kelurahan untuk menyerobot tanah kita, kemudian berupaya untuk mensertifikatkan. Apapun terjadi, apapun alasannya, Pak Muldoko telah menabrak fatsun politik. Analogi rumah tadi itu sama yang dilakukan oleh Pak Muldoko sekarang, sama-sama menyerobot. Apapun argumentasi
dari Pak Muldoko maupun para pendukungnya Pak Muldoko, Partai Demokrat itu adalah partai politik yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Dan negara mengakui itu. Kalau ada dinamika internal partai, itu wajar. Dan hampir semua partai politik mengalami hal itu. Jadi hampir tidak ada alasan apapun yang bisa diterima dengan akal sehat kita bahwa seseorang boleh mengambil alih kepengurusan partai dengan semena-mena. Apalagi Pak Muldoko memang tidak pernah tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Ini tidak elok. Pak Muldoko sudah menabrak fatsun politik, etika perpolitikan nasional telah dirusak oleh seorang Muldoko. Sahabat Indonesia, sangat mengenaskan sebetulnya. Kalau kita lihat inkonsistensi dari Pak Muldoko, ini benar-benar beliau sedang membunuh karakter dirinya. Rakyat Indonesia akan merekam, akan mencatat bahwa seorang Muldoko pernah melakukan kebohongan publik karena tidak konsisten. Saya membayangkan begini, betapa konyolnya tim strategi komunikasi dari Pak Muldoko ini. Kalau mau mengangkat personal branding seorang Muldoko bukan dengan cara seperti ini. Katakanlah dia mempunyai potensi tahun 2024, fine. Semua orang mempunyai hak yang sama, sah-sah saja. Tapi bukan dengan cara seperti ini membranding seorang Muldoko. Dengan membranding mengambil alih Partai Demokrat, citra seorang Muldoko jatuh ke level yang paling dasar, memalukan sebetulnya. Saya membayangkan begini, waktu itu kalau ada KLB Partai Demokrat kemudian mencalonkan Pak Muldoko, kemudian Pak Muldoko mengatakan, mohon maaf saya tidak bersedia karena memang saya tidak terlibat. Apa yang terjadi? Ada dua hal. Yang pertama, orang akan mengatakan, nah ternyata SBY sama AY melakukan fitnah. Langsung remuk redam Pak SBY, AY dan Partai Demokrat. Di sisi lain, citra seorang Muldoko yang konsisten itu akan terangkat di ruang publik, di masyarakat perpolitikan Indonesia. Nah, ini tidak terjadi. Yang terjadi sebaliknya sekarang. Suka atau tidak suka, sekarang ini empati publik itu ada di pihak Pak SBY dan AY. Ini adalah korban yang terjolimi. Dan sebaliknya, Pak Muldoko nyungsep di level yang paling sangat dasar. Sahabat Indonesia, ini mengenaskan. Perjalanan politik seorang Muldoko diawali dengan kesalahan yang fatal menurut saya. Nah, di sisi lain juga saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini sangat dan sangat membahayakan kredibilitas Presiden Jokowi. Jangan sampai apa yang dilakukan Pak Muldoko ini terkesan di publik bahwa Pak Jokowi merestui. Ini bahaya. Kenapa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, Pak Muldoko ini ada di lingkaran kecil di sekeliling Presiden Jokowi. Jadi, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini, baik buruknya, itu pasti berimbas pada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini realita yang harus kita hadapi bersama. Apalagi menurut saya ada banyak keanehan ini. Keanehannya adalah kenapa dia begitu berani membunuh karakter dirinya dengan kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kemudian dia langsung berani mengambil alih Partai Demokrat. Seberani itukah seorang Muldoko? Ada suara di luar, jangan-jangan Pak Jokowi terlibat. Nah, ini kan bahaya. Ada lagi yang ngomong, jangan-jangan langkah seorang Muldoko memang direstui oleh Pak Jokowi. Nah, opini-opini seperti ini kan membahayakan Presiden Jokowi. Satu-satunya jalan yang saya sarankan kepada Pak Muldoko adalah Pak Muldoko harus legowo, harus
berbesar hati, berjiwa kesatria, mundur sebagai kepala staf kepresidenan. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini mempertaruhkan kewibawaan seorang Presiden Jokowi. Kemarin, dari apa yang dikatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat menunggu keberanian seorang Presiden Jokowi untuk menindak anak buahnya. Nah, ini kan pertaruhan yang sangat dilematis buat Pak Jokowi. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada Pak Muldoko, jangan sampai posisi Bapak dan manuver Bapak terhadap Partai Demokrat itu membuat sulit Presiden Jokowi. Jangan menjadi beban Presiden Jokowi dan jangan menjadi beban pemerintah Republik Indonesia yang sedang bergerak menangani pandemi COVID-19. Ini maksud saya. Sahabat Indonesia, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Ada beberapa hal yang saya soroti adalah apakah ada keberanian dari seorang Muldoko untuk mengundurkan diri? Satu. Yang kedua, kalau beliau tidak mau mengundurkan diri, apakah ada keberanian dari seorang Presiden Jokowi untuk mereshuffle posisi Pak Muldoko? Karena apa? Keberadaan seorang Muldoko, kepala staf kepresidenan di sekeliling Presiden Jokowi, ini sekarang ini sangat tidak nyaman buat Presiden Jokowi. Seolah-olah opini publik tadi terbukti bahwa Presiden merestui. Ini kan membahayakan kredibilitas Presiden Jokowi sendiri. Saya selalu bermimpi bahwa seharusnya Presiden Jokowi ini dikelilingi oleh orang-orang yang super loyal, tanpa reserve. Supaya apa? Supaya beliau bisa menuntaskan pengabdian sebagai Presiden Republik Indonesia dengan nyaman, dengan aman dan baik sampai waktunya tahun 2024. Banyak orang-orang yang loyal pada Presiden Jokowi. Dan banyak juga orang-orang yang pure bekerja dan mengabdi serta membantu Presiden Jokowi. Orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan politik, itu kuncinya. Siapa orangnya? Banyak dan ada. Saya tahu orangnya siapa. Sahabat Indonesia, kalau kita mencermati diksi yang dipilih oleh SBY dalam memanggil Muldoko, tidak pernah dengan kata Muldoko tok atau Jenderal Muldoko, tapi selalu dengan sebutan KSP Muldoko. Selalu mengatakan KSP Muldoko, KSP Muldoko, dan KSP Muldoko. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa seolah-olah ini SBY selalu ingin mengkaitkan bahwa Muldoko itu adalah KSP, adalah bagian dari organ pemerintahan yang sah, pejabat tinggi negara. Ini yang dipesankan dari narasi yang dibangun oleh AHY maupun SBY. Ini yang menyulitkan. Nah, sahabat Indonesia, sekarang menurut saya tinggal keberanian dari seorang Jokowi untuk menentukan sikap. Apakah Pak Muldoko masih diizinkan menjadi bagian dari teamwork Kabinet Indonesia Maju atau disarankan untuk keluar atau berani mereshuffle? Nah, sebetulnya sebelum pada titik ini saya menyarankan kepada Pak Muldoko untuk kesatria mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Jadi apa? Tidak menyulitkan Presiden Jokowi. Ini yang saya inginkan dari awal. Sahabat Indonesia, kepemimpinan Presiden Jokowi sedang diuji. Kewibawaan dan kredibilitas dari seorang Jokowi sedang dipertaruhkan akibat ulah dari Pak Muldoko. Saya berharap badai ini segera berlalu dan ada solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Bangsa ini tidak membutuhkan kegaduhan seperti ini. Bangsa ini butuh ketenangan. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, kesimpulan saya adalah dengan alasan apapun pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan tidak elok dan menabrak fatsun politik. Saya berharap Kementerian Hukum dan Perundang-undangan
bijak dan berani memutuskan yang terbaik. Saya ingatkan, jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini menjadi presiden buruk bagi sistem kepartean di Indonesia. Akhirnya bisa ditiru oleh orang lain. Ini bahaya. Tragedi Kuda Tuli, yaitu pengambil alihan Partai Demokrasi Perjuangan, di mana campur tangan pemerintah sangat kental waktu itu, tahun 1996, jangan sampai terulang lagi saat ini. Ini adalah sejarah kelam bangsa yang tidak boleh terjadi lagi. Demikian sahabat Indonesia, opini saya hari ini. Mudah-mudahan silang sengkarut perpolitikan nasional ini dapat teratasi dengan baik, dan mudah-mudahan Pak Muldoko sadar bahwa saat ini beliau sedang membunuh karakter diri sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Melalui saluran ini saya bisa mencerahkan, saya bisa memberikan masukan, saya bisa memberikan informasi, dan semuanya demi menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi SK.